Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di salah satu tempat yang mulia, fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, untuk kita bisa sama-sama kembali mengkaji pembahasan rutin kita, membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, terkait dengan mulakhas, yaitu ringkasan, fi Syarhi Kitab Tauhid, di dalam penjelasan syarah untuk Kitab Tauhid karya Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Adapun Kitab Tauhid karangan seorang ulama yang masyhur, Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Di malam hari ini adalah pertemuan kita yang keempat membahas kitab ini. Kita akan membahas pembahasan yang ada di halaman ke-13 terkait dengan perintah untuk bertauhid dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, tepatnya di dalam surah Al-Isra, Al-Imam Al-Mujaddid, yakni Al-Muallif, beliau rahimahullah mengatakan, membawakan satu firman Allah di dalam surah Al-Isra, dari penggalan surah Al-Isra. Beliau mengatakan, wa qawluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat yang akan menjadi pembahasan inti kita. Surah Al-Isra ayat ke-23. Ayat ini bercerita tentang perintah bertauhid dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini beliau hanya memenggal sepotong ayat dari surah Al-Isra ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha,
rabbuka. Dan Rabbmu qada, telah memerintahkan, telah mewasiatkan. Itu arti dari qada. Dan Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jal, Rabbmu, wahai Muhammad, telah mewasiatkan, telah memerintahkan. Apa yang diwasiatkan dan apa yang diperintahkan Allah? Alla ta'budu illa iyyah. Ini wasiat dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh manusia sampai akhir zaman. Apa wasiat tersebut? Alla ta'budu illa iyyah. Agar supaya engkau atau kalian tidak menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, yakni kepada Allah. Ini wasiat Allah, perintah Allah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, wasiat dari Allah kepada Nabi. Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitab oleh Allah Azza wa Jal agar beliau mengajarkan kepada manusia tauhid. Coba lihat. Di ayat ini Allah Azza wa Jal memulai dengan perintah untuk bertauhid. Karena terkait dengan perintah Allah Azza wa Jal itu sangat banyak sekali. Tapi perintah yang paling pertama kepada seorang hamba itu alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah. Illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kalian, wabil walidain, terhadap kedua orang tua kalian, ihsanan, lakukanlah perbuatan yang baik. Berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Dan itu Allah perintahkan di perintah yang kedua. Setelah Allah Azza wa Jal perintahkan agar jangan kita memberikan ibadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan dan mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak kita. Orang yang bersusah payah untuk memperjuangkan kehidupan kita. Sejak kita masih di dalam rahim ibu kita, sampai ketika kita lahir, di usia yang kecil, dalam keadaan lemah, dha'fan, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa yang kita berada di atas kelemahan, Allah jadikan kita kuat. Pada hari ini, kita telah dewasa. Kita menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kita kuat, akan datang lagi satu masa kita akan lemah di sana. Masa tua. Wa syaibah. Dan Allah mengatakan, kita semua akan beruban ketika kita berada di masa lemah, yaitu masa tua kita. Mereka yang berperan untuk kehidupan kita. Mereka yang berperan untuk apa yang kita dapatkan pada hari ini. Oleh karena itu, di antara wasiat Allah Azza wa Jal, wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Sekarang kita lihat dari penggalan ayat di dalam surah Al-Isra ayat ke-23 ini. Kita baca syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Profesor Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau akan menjabarkan satu kata demi perkata di sini. Kata beliau, qadha, dalam firman Allah disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ada kalimat qadha. Apa artinya qadha? Qadha itu artinya amara wa wassa. Amara itu artinya perintah. Wassa itu artinya wasiat. Berarti kalau dikatakan wa qadha rabbuka,
Dan Allah yaitu Rabbmu qada, yakni amara wa wassa. Allah telah memerintahkan dan telah mewasiatkan. Allah telah memerintahkan dan telah mewasiatkan. Artinya perintah itu sesuatu yang mesti dilakukan. Apalagi wasiat. Ini sesuatu yang mesti dijaga. Ketika seorang mendekati kematiannya, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Kalau aku telah meninggal dunia, maka janganlah kalian mengagungkan kuburanku dengan kalian membangun bangunan-bangunan, misalnya. Itu wasiat. Harus dilakukan. Selama wasiat itu bukan bentuknya maksiat, maka wajib untuk menunaikan wasiat itu. Nah, pada hukum asal perintah, al-amru lil wujub, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam sebuah perintah itu bermakna wajib. Artinya apa? Yang Allah perintahkan di dalam ayat ini dua. Allah ta'budu illa iyyah. Yang pertama, agar kalian tidak memberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, yang diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya kalau mentauhidkan Allah itu wajib, berarti berbuat baik kepada kedua orang tua itu juga sesuatu yang wajib. Nah, ini digandengkan. Adanya penggandengan sesuatu, ya, yang pertama dan yang kedua menunjukkan akan kesamaan tentang kewajiban akan perintah tersebut. Kalau Allah wajibkan dengan sewajib-wajibnya untuk bertauhid, maka Allah juga wajibkan dengan sewajib-wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hanya saja di sini diingat, ma'asyiral muslimin azakumullah, terkait dengan bentuk ketaatan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Diikat dengan yang namanya perbuatan ketaatan tidak untuk memaksiati Allah. Kalau orang tua kita memerintahkan kita kepada sesuatu yang bentuknya adalah pelanggaran terhadap syariat Allah, apapun itu, baik itu dengan perintah ucapan atau perbuatan, kita tidak boleh untuk mentaatinya. Apapun itu. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi Ibrahim ya, khususnya, beliau alaihi salatu wassalam memiliki orang tua, seorang bapak yang berbuat kesyirikan, menyembah berhala, bahkan bukan cuma menyembah berhala, beliau ini pentolannya pembuat berhala dan tokoh yang ditokohkan di masanya. Orang terpandang istilahnya. Ya, orang yang dianggap sebagai orang yang dituakan di masa tersebut. Dan beliau tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, tetap berbuat baik layaknya apa yang masih dibolehkan. Tapi apa yang telah keluar dari batasan syariat Allah, kita tidak lakukan itu. Kita tidak lakukan itu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah, kepada selain Allah, kepada makhluk untuk memaksiati al-khaliq, memaksiati Allah. Tidak boleh kita taati kalau itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qada. Berikutnya kata beliau, wal muradu bil qada'i huna al-qada'u syar'i ad-dini lal qada'ul qadari al-kauni. Kata beliau, wal muradu bil qada' huna, dan yang diinginkan dengan perintah di sini, maksudnya perintah yang diinginkan dalam ayat ini, Allah perintahkan untuk kita tidak memberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Dan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kan dua yang diperintahkan. Maka perintah di sini kata beliau, maksudnya adalah al-qada'u syar'i ad-dini, yaitu qada' yang syar'i, yang dini. Qada' yang asyar'i ad-dini. Asyar'i ad-dini, qada' syar'i, artinya adalah perintah yang bisa terjadi, bisa tidak. Perintah yang bisa terjadi, bisa tidak. Lal qada' al-qadari al-kauni. Bukan perintah yang sudah pasti terjadi. Faham ini? Dalam ayat ini kan perintah dua. Yang pertama apa? Agar kalian tidak memberikan ibadah kecuali hanya untuk Allah. Yang kedua, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang ini kan perintah. Perintahnya apa? Perintah yang qada'nya qada' syar'i dini atau qada' qadari kauni.
Kalau jenisnya perintah qada syar'i ad-dini, itu bisa terjadi, bisa tidak. Sekarang dari dua masalah ini. Allah perintahkan kita untuk bertauhid. Apakah sudah pasti semua manusia bertauhid? Jawabannya kan tidak. Belum tentu semua manusia yang Allah ciptakan mereka bertauhid. Demikian pula anak-anak yang lahir dari kedua orang tuanya, jeripayah kedua orang tuanya. Lahir, kemudian tumbuh besar. Kemudian apakah sudah dipastikan anak ini akan berbuat baik kepada kedua orang tua? Kan belum tentu. Ini namanya qada syar'i ad-dini. Yaitu perintah yang bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Lal qada'ul qadari al-kauni. Perintah di sini maknanya bukan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Bukan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Kalau sesuatu yang sudah pasti terjadi, maka ini namanya al-qada' al-qadari al-kauni. Bagaimana contohnya sesuatu yang sudah pasti terjadi? Ketika Allah Azza wa Jal mentakdirkan seorang itu akan lahir dan hidup dalam keadaan bahagia. Kira-kira sudah pasti terjadi? Kalau Allah sudah tetapkan pasti terjadi? Pasti. Pasti terjadi. Kalau Allah tetapkan seorang itu kaya, dia bisa kaya? Bisa. Kalau Allah tetapkan seorang budak itu bisa jadi penguasa di sebuah negeri, bisa? Bisa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kata Allah Azza wa Jal, kalau Allah menginginkan sesuatu dan Allah bilang jadi, pasti terjadi. Jadi paham ya? Perintah di sini dua, namanya qada syar'i ad-dini, yaitu perintah yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tapi Allah menginginkan itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut. Hanya saja para hamba itu belum tentu di antara mereka menyembah Allah Azza wa Jal dan di antara mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Ini makna qadha. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Rabbuka, Rabbmu, sungguh Allah Azza wa Jal telah mewasiatkan, memerintahkan, yaitu Rabbmu telah memerintahkan, Rabbuk. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Apa yang dikatakan sebagai Rabb? Ar-Rabbu huwal malikul mutasarrif alladhi rabba jami'al alamin bi ni'matih. Kata Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang dikatakan sebagai Rabb huwal malik, dia adalah malik. Apa artinya malik? Raja yang memiliki, itu namanya malik. Rabb, dia adalah al-malik, dia adalah zat yang memiliki segalanya. Al-mutasarrif, yang mengatur. Al-mutasarrif yakni al-mudabbir. Al-mutasarrif maknanya adalah al-mudabbir, sama. Yaitu Allah Azza wa Jal adalah zat yang mengatur. Itu baru Rabb namanya. Kalau dia diatur, itu namanya dia bukan Rabb. Fir'aun itu bukan Rabb. Kenapa? Karena dia diatur. Walaupun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi dia diatur. Dia memiliki, tapi kepemilikannya itu terbatas. Dia masih butuh dengan orang lain. Tapi yang dikatakan Rabb itu sesuatu yang malik al-mutasarrif. Dia yang memiliki segalanya dan dia yang mengatur segala urusan alam semesta ini. Menurunkan hujan, memberi rizki. Kalau Fir'aun bukan memberi rizki, justru dia yang diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jal. Karena rizki Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk, mukmin dan kafir. Bukan hanya terbatas kepada mukmin saja. Alladzi rabba jami'al alamin bi ni'matih, yaitu Rabb alladzi rabba. Alladzi artinya yang, rabba artinya mengatur. Yang mengatur jami'al alamin, seluruh alamin. Alamin itu artinya alam semesta. Yang dikatakan sebagai alam semesta itu kullu ma siwallah, alam. Semua yang selain Allah maka namanya alam. Semua. Wa nahnu min dzalikal alam. Kita yang duduk di masjid ini semuanya termasuk dari alam tersebut. Karena semua selain Allah namanya alam. Sementara yang mengatur seluruh alam semesta ini, makhluk yang Allah cipta ini, Allah. Dialah Rabbukum.
Rabb kalian. Dan Allah mengatur itu bini'matihi, dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini baru Rabb namanya. Ini baru Rabb. Nanti akan datang orang-orang di belakangan hari yang mengaku Tuhan, ya, yang mengaku sebagai Tuhan. Kalau mengaku Nabi itu ada, mengaku sebagai Tuhan itu juga banyak, sangat banyak sekali. Namun kita lihat dari ketentuan seorang itu disebut sebagai Tuhan, Rabb, ya. Apakah dia pantas disebut sebagai Rabb sementara dia adalah makhluk? Dia bukan Al-Khaliq, dia bukan pencipta. Mungkin ada Al-Khawarik Asy-Syaithaniyah seperti yang dimiliki oleh Dajjal laknatullah alaih di akhir zaman. Dia akan menampakkan seakan-akan dia adalah Rabb. Lahu jannatun wa nar. Dalam riwayat disebutkan dia punya surga dan neraka, dan dia memiliki as-sur'atu lisayrihi fil ard, jalan yang sangat cepat. Dalam kedipan mata dia berada di timur, hanya dengan sekedip mata sudah tiba di barat. Kemudian dia bisa menghidupkan orang mati. Namun apakah dia Rabb? Tidak, karena dia bukan yang memiliki alam semesta. Dan yang kedua, bukan dia yang mengatur. Apa yang bisa dilakukan oleh Dajjal dan sebagian orang dengan bantuan syaitan, itu atas kehendak dan ketentuan Allah. Kalau tidak ditakdirkan ya tidak bisa. Ya, dukun meramal sesuatu benar, kok benar? Itu atas ketentuan Allah. Kadang dibenarkan supaya manusia itu kena istidraj, supaya dia tahu, oh betul juga yang dibilang dukun ini. Akhirnya semakin percaya, besok ke dukun lagi. Akhirnya kedua kali datang, betul lagi kata dukun itu. Sengaja Allah istidraj supaya semakin terbuka maksiat dia, sehingga semakin banyak. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kalau misalnya Allah Azza wa Jal jadikan dukun itu tidak bisa mempercayai orang, ya. Misalnya ada orang yang datang ke dukun, satu kali datang ternyata nggak benar. Kan orang langsung berhenti. Ya kan? Akhirnya orang nggak ke dukun lagi. Tapi karena Allah kehendaki jadi benar, akhirnya mereka datang lagi. Itulah bentuk istidraj namanya. Tapi tetap saja, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta bantuan syaitan, atau ada unsur bantuan syaitan di dalamnya, itu semua atas ketentuan Allah. Kalau Allah bilang tidak, maka pasti tidak akan terjadi. Kemudian kata beliau, Allah ta'budu illa iyyah. Ini perintah yang pertama, agar kalian jangan sampai menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah, jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ai an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, yaitu agar kalian menyembah Allah. Ai an ta'buduhu, yaitu maksudnya agar kalian menyembah Allah, wala ta'budu ghairah, dan tidak menyembah selain Allah. Kalau dikatakan agar kalian menyembah Allah, berarti harus ada penafian di situ, dan jangan kalian menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Wa bil walidaini ihsana, dan makna wa bil walidaini ihsana, terhadap orang tuamu, kedua orang tua kalian, maka berbuat baiklah, kata Allah. Maksudnya apa? Ay qadha an tuhsinu bil walidaini ihsanan, yaitu maksudnya Allah memerintahkan. Wa qadha, Allah memerintahkan untuk apa? An tuhsinu, agar kalian berbuat baik, bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Ini kalimat ihsanan datang dalam bentuk maf'ul mutlak, yang menguatkan perbuatan dari sesuatu yang dilakukan. Jadi maksudnya agar kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kama qadha an ta'buduh wa la ta'budu ghairah. Sebagaimana Allah memerintahkan agar kalian menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Maka begitulah kekuatan perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin kita bertanya di sini, kadar berbuat baik kepada kedua orang tua itu seperti apa? Kadar perintah kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu seperti apa? Maka dikatakan di sini bahwasanya kadar kita berbakti kepada orang tua kita, kita berbuat baik, itu seperti sebagaimana kita menjaga untuk kita mentauhidkan Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang muwahhid, al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Begitu pula kita menjaga bagaimana kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah. Nah, ini sudah pertemuan yang keempat. Saya rasa sudah terbiasa mendengarkan kalimat al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, yaitu makna al-ijmali. Al-ijmali artinya global. Makna global dari ayat yang beliau sebutkan, yaitu ayat ini, ayat surah Al-Isra ayat ke-23. Makna global. Karena memang Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau setiap memberikan penjelasan terhadap pembahasan yang ada di dalam kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid ini, beliau akan menjabarkan satu kata demi perkata dulu. Qadha maknanya apa? Rabbuka artinya apa? Alla ta'budu illa iyyah artinya apa? Wabil walidaini ihsana artinya apa? Setelah itu, beliau akan memberikan makna global. Maksud semuanya itu apa? Ya kan? Nanti setelah itu baru beliau menyebutkan sisi kesesuaian ayat dengan bab kitab tauhid. Apa sisi kekuatannya? Apa sisi kesesuaiannya? Baru setelah itu nanti ada faidah yang diberikan. Nah, ini insya Allah menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami. Makna global dari ayat ini, apa maksudnya? Kata beliau, al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ayyu'bada wahdahu duna ma siwahu wa ayyuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wa la yusi'u ilayhima li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa fi hali dha'fihi hatta qawiyya washtadda. Adapun makna universal dari ayat, potongan ayat di dalam surah Al-Isra ayat ke-23 ini, al-ikhbar, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat al-ikhbar. Al-ikhbar itu artinya pengkhabaran, pemberitaan. Berita dan khabar tentang apa? Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala amara. Apa tadi artinya amara? Memerintahkan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, wawassa, dan telah mewasiatkan, maksudnya mewajibkan, ala al-suni rusulihi, kepada atau melalui, ala artinya atas, tetapi di sini diartikan melalui. Allah mewasiatkan dan mewajibkan melalui al-suni, ala al-suni, melalui lisan-lisan Rasulnya, yaitu melalui sabda-sabda Rasulnya. Al-sun artinya adalah lisan-lisan, yaitu sabda-sabda rusulihi, para Rasulnya. Melalui lisan para Rasulnya, Allah mewasiatkan. Apa yang diwasiatkan? Ayyu'bada wahdah duna ma siwah. Agar seorang hamba itu memberikan ibadah, agar Allah Azza wa Jal itu hanya diibadahi wahdahu, semata-mata hanya Allah, duna ma siwah, selain Allah maka tidak. Duna ma siwah artinya selain Allah maka tidak. Jadi dari mana kita tahu perintah ini? Dari lisan para rasul, dari sabda para rasul. Ya kan? Wa ayyuhsinal walad ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li. Yang kedua, Allah Azza wa Jal memerintahkan dan mewajibkan melalui lisan para rasulnya kepada para hamba agar mereka ayyuhsina, agar berbuat baik. Ayyuhsinal waladu, agar seorang anak berbuat baik. Kepada siapa? Ila walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Enggak dikatakan kepada bapaknya saja, enggak dikatakan kepada ibunya saja. Nah, ini bantahan bagi sebagian orang yang hanya berlaku baik kepada satu pihak saja. Hanya kepada bapak, karena dia menyadari bapaknya lah yang mencari rezeki untuk membesarkan dia, mencukupi kebutuhan dari kecil hingga besar. Akhirnya dia tidak memberikan bakti kepada ibunya. Sebagian lagi menganggap bahwasanya Nabi mengatakan dalam hadis ummuka 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 3 kali. Kalau begitu ibu saja. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada walidain, kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, membesarkan kita ketika kecil. Ihsanan bil qawli wal fi'li, dengan berbuat baik, baik itu dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik dengan ucapan dan perbuatan.
Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kadang kita berbuat baik sama orang tua kita. Ya, kita berbakti sama mereka dengan cara berlemah lembut kepada mereka, tapi tutur kata kita kasar kepada mereka, menyakiti hati orang tua. Ya, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Termasuk ya, kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan ucapan kita tidak mencela makanan yang mereka masak. Kita tidak mencela pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh orang tua kita, bapak kita. Tidak perlu kita cela. Bapak ini kenapa pekerjaannya seperti ini? Lihat orang tua kawan saya, lihat orang tua teman saya. Mereka punya kerja yang lebih baik. Bapak ini hanya tukang bangunan misalnya. Bapak ini hanya seorang petani. Bapak ini hanya seorang ojek online misalnya. Dia cela dengan ucapannya. Maka inilah bentuk menyakiti hati orang tua. Demikian pula perbuatan. Terkadang perbuatan itu dia baik di depan orang tuanya, tetapi dia menyakiti hati orang tua orang lain. Akhirnya orang lain itu datang dan mencela kedua orang tuanya. Ini sama saja. Ya, sama saja. Makanya Nabi mengatakan orang-orang yang mereka melaknat kedua orang tua orang lain itu sama dengan dia melaknat kedua orang tuanya sendiri. Jadi ini terkait dengan ucapan dan perbuatan. Kadang kita sopan dengan orang tua kita, baik dengan mereka, kita bantu. Tapi di luar sana kita tidak menjaga dari etika kita sebagai seorang anak. Yang dampak perbuatan buruk kita akan kembali kepada kedua orang tua kita. Ya kan? Dulu kan masih kecil seperti itu kita. Pergi sekolah, berkelahi, caci maki orang tua, kawan-kawan kita, teman-teman kita. Ketika kita pulang, anak tersebut mencela orang tua kita. Akhirnya orang tua kita keluar rumah, anak itu mencaci maki kedua orang tua kita. Bukan kita yang melakukan itu, tapi orang lain. Tapi sebab siapa? Sebab kita. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, wala yusi'u ilaihima. Dan janganlah kalian berbuat buruk kepada keduanya. Jangan berbuat sesuatu yang buruk, yang menyakiti hati mereka, menyakiti perasaan mereka. Li'annahum alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi. Karena keduanya lah yang telah berbuat baik. Qama, yang telah tegak untuk bitarbiyatihi, untuk pendidikan anak tersebut. Siapa yang tegak untuk mendidik seorang anak? Dari mulai tidak bisa berbicara, diajar untuk berbicara. Dari mulai tidak bisa membaca, diajar membaca. Dari mulai tidak bisa mengenali warna-warna, dikenali warna-warna. Dari mulai tidak bisa mengetahui apa-apa, dikenali apa-apa. Dididik oleh kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi jangan dikatakan, oh yang mendidik saya kan sekolah, bukan orang tua saya. Sekolah itu hanya meneruskan. Tidak ada anak-anak yang dia buta totalitas kemudian mengetahui gara-gara sekolah. Tidak ada cerita yang seperti itu. Seorang orang tua dia akan berusaha untuk mengajari anak-anaknya. Untuk tegak memberikan pendidikan. Dan pendidikan itu bukan hanya sesuatu yang zahir. Terkadang pendidikan itu adalah sesuatu yang bentuknya batin, tidak kelihatan. Tidak tampak seakan-akan itu pendidikan. Jangan dikatakan orang tuanya tidak pernah mengajarkannya sesuatu. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi terkadang pendidikan itu bentuknya tidak kelihatan. Ya, mulai dari ucapan-ucapan yang baik kepada anak tersebut itu bentuk pendidikan. Walaupun orang tuanya andai kata dia nggak ngajarin anaknya mengaji. Jangan dikatakan kamu ini sebagai orang tua nggak punya pendidikan untuk anak. Nah, ini keliru. Pendidikan itu terkadang tidak kelihatan. Kadang orang tua itu dia hanya berucap baik dengan anaknya sehingga anak itu terbiasa mendengar kata-kata yang baik. Tumbuh besar dia karena ucapan-ucapan yang baik. Di sekeliling rumah itu semuanya orang berucap dan bertutur kata baik. Itu namanya pendidikan juga. Walaupun dia tidak mengajarkan apa-apa. Jadi jangan pernah menafikan sesuatu yang telah diberikan orang lain. Ini ma'asyiral muslimin a'azakum. Termasuk orang tua kita. Yang telah mendidik fi hali sigharihi wa dha'fihi. Dalam keadaan anak itu masih kecil. Dalam keadaan anak itu masih lemah. Diajarkan oleh kedua orang tuanya. Hatta qawiyya washtadda. Sampai akhirnya anak itu menjadi kuat. Dan anak itu menjadi kokoh. Munasabatul ayati lil bab. Kemudian sisi kesesuaian ayat ini dengan kitab tauhid. Apa kata beliau? Beliau mengatakan anna tauhid huwa akadul huquq wa aujabul wajibat. Lianna Allah bada'a bihi fil ayah wala yabtadi'u illa bil aham wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham. Sisi kesesuaian ayat ini dengan bab kitab tauhid. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, anna tauhid, bahwasanya tauhid itu huwa akadul hukuk. Dia adalah
hak Allah yang paling kuat. Akadul hukuk, hak Allah yang paling kuat. Apa hak Allah? Sesuatu yang mesti ditunaikan oleh para hambanya. Sesuatu yang mesti diberikan oleh para hambanya kepada Allah Azza wa Jal. Itu adalah akadul hukuk. Yaitu apa? Hak Allah yang paling kuat. Kalau kita mau mengatakan apa hak Allah yang paling kuat? Tauhid. Ya, adalah tauhid. Wa aujabul wajibat. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan tauhid itu sebagai kewajiban yang paling wajib. Kalau kita bertanya, kewajiban yang paling wajib apa? Tauhid. Lianna Allah bada'a bihi fil ayah. Karena sesungguhnya Allah bada'a bihi. Allah telah memulai ayat ini dengan perintah tauhid. Dua kan perintah, tapi yang pertama Allah perintahkan untuk bertauhid dulu. Kemudian wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham. Maka kata beliau, janganlah seseorang itu memulai kecuali dengan yang paling penting, baru yang paling penting berikutnya. Ini kaidah ya, al-bada'u bil ahammi fal aham. Seorang itu memulai dengan yang paling penting, baru yang paling penting berikutnya. Jangan dia mendahulukan orang tuanya, berbuat baik kepada orang tua tapi tidak mentauhidkan Allah. Orang tua yang mengatakan menyembelih nak untuk pohon tersebut karena pohon itulah yang memberikan keamanan untuk tempat kita. Oh, ini bentuk kebaikan, taati orang tua. Akhirnya dia mendahulukan taat kepada orang tua untuk memaksiati Allah. Ini keliru namanya. Makanya kenali kaidah al-bada'u bil ahammi fal aham wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham. Hendaknya seorang itu memulai dengan sesuatu yang paling penting. Yang paling penting itu tauhid. Setelah tauhid beres, baru berbakti kepada kedua orang tua. Bukan bakti kepada orang tua, tapi memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Kemudian, pembahasan kita yang terakhir terkait dengan ma yustafadu minal ayah. Apa saja yang bisa diambil faedah minal ayah dari potongan ayat yang ada dalam surah Al-Isra ini. Yang pertama, faedahnya 5 saja. Yang pertama, kata Allah, kata Syekh Shalih Fauzan, anna tauhid huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat wa huwa awwalul huquqi alwajibati 'alal 'abdi. Bahwasanya tauhid itu, annat tauhida. Ini dilihat ya, at-tauhida mansub karena ada anna. Karena anna ini adalah temannya inna. Yang belajar bahasa Arab, lihat langsung. Efek gara-gara ada anna, langsung at-tauhida. Annat tauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid itu adalah awal apa yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban yang ada. Perintah Allah itu banyak. Termasuk di dalam surah Al-Isra ayat ke-23 ini. Ya, banyak sekali perintah Allah. Banyak perintah Allah. Wa huwa awwalul huquq al-wajibati 'alal 'abdi. Dan hak yang paling wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba, ya tauhid itu. Makanya dalam ayat ini lengkapnya, dalam surah Al-Isra ini panjang ayatnya, banyak sekali perintah sini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ini perintah untuk tauhid, demikian pula perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi perintah tauhid lebih didahulukan, setelah itu baru perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah lanjut lagi, ayat yang ke-24, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga sama, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi didahului oleh perintah untuk bertauhid. Kemudian berikutnya lagi, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura wa atidil qurba haqqahu. Ini juga perintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat, menunaikan hak karib kerabat, wal miskin, menunaikan haknya orang-orang miskin, wa ibnas sabil, menunaikan haknya orang-orang miskin, wala tubadzir tabdzira, yaitu perintah Allah agar kita jangan sampai menjadi orang yang mubadzir. Kemudian Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mubadzir itu adalah sifatnya syaitan. Orang-orang yang mubadzir itu maka mereka temannya syaitan, dan syaitan itu kepada Rabbnya adalah makhluk yang kufur, makhluk yang kafir. Jadi dalam ayat ini perintah itu banyak sekali. Tapi Allah memulai sebagai aujabul wajibat. Kewajiban yang paling wajib yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Ini faedah pertama. Faedah kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafi wal itsbat
ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات يعني نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. Faedah yang kedua dalam ayat surah Al-Isra ayat ke-23 ini, kata beliau, ma fi kalimati la ilaha illallah, yaitu apa yang ada pada kalimat la ilaha illallah, yaitu minan nafyi wal itsbat. Ada dua rukun la ilaha illallah ini sering sekali kita bahas, yaitu an-nafyu wal itsbat. Apa maknanya an-nafyu? Yakni nafyu jami' ma yu'badu min dunillah, yaitu kita nafikan seluruh peribadatan yang diberikan untuk selain Allah. Jadi harus ada penafian. Kemudian yang kedua, wal itsbat, yakni itsbatul ibadah lillahi wahdah, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini harus terpenuhi dua. Orang yang hanya menafikan tidak ada Tuhan, nggak ada penetapannya, tidak ada Tuhan, berarti jadilah dia orang yang nggak punya Tuhan. Ada juga orang yang mengatakan kecuali Allah, hanya Allah sebagai Tuhan, ya Allah Tuhan, dia katakan, dia akui, dia tetapkan Allah Tuhan, tapi dia tidak menafikan ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ada orang nyembah Allah juga, tapi dia tidak menolak semua ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Akhirnya memberikan rasa takut kepada sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti, memberikan rasa harap berlebihan kepada makhluk. Demikian pula hal-hal yang lain. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi harus terkumpul dua. Nafi saja tidak ada isbat, bukan tauhid. Dan isbat saja tanpa nafi, bukan tauhid. Tauhid itu harus dua-duanya. Baru benar kalimat la ilaha illallahnya. Fafiha dalilun, dan di dalam ayat ini juga sebagai dalil ala anna tauhid, bahwasanya tauhid la yaqumu, tidak akan tegak illa ala nafi wal itsbat. Tauhid seorang hamba itu tidak akan tegak dan benar kecuali harus memenuhi yang namanya penafian dan penetapan. Harus dinafikan, ditiadakan semua ibadah kepada selain Allah dan ditetapkan satu saja. Nah, ini banyak orang zaman sekarang udah lama ngaji, puluhan tahun taklim, kalau ditanya apa rukun la ilaha illallah, dia tidak tahu. Apa artinya la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Apa rukunnya? Apa yang terkandung dari makna la ilaha illallah? Dia tidak mengerti tentang ini. Bahkan kalau ditanya apa itu penafian dalam kalimat la ilaha illallah, apa itu penetapan dalam kalimat la ilaha illallah, dia tidak mengerti. Ini ketika cara belajarnya keliru. Nafyil ibadati amma siwallah wa itsbatiha lillah, yaitu menafikan ibadah yang diberikan kepada selain Allah, wa itsbatiha, dan menetapkan ibadah tersebut lillah, hanya untuk Allah, kama sabaq, sebagaimana ini pembahasan yang telah berlalu. Ini sudah kita bahas di pertemuan ketiga di pekan kemarin. Kemudian faedah yang ketiga, kata beliau, azamatul haqqil walidaini haitsu atafa haqqihima ala haqqihi wa jaa fi martabati tsaniyah. Azamatul haqqil walidain. Di faedah yang ketiga ini Syekh mengatakan betapa besarnya haknya kedua orang tua. Ingat itu jemaah, besarnya haknya kedua orang tua. Azamatul haqqil walidain. Artinya betapa besarnya haknya kedua orang tua. Mesti ditunaikan maksudnya. Dari segi apa? Haitsu atafa haqqihima ala haqqihi. Dari segi Allah Azza wa Jal mengikutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Yang pertama hak Allah kan, setelah itu diikutkan, harus tunaikan haknya orang tua, yaitu berbuat baik. Artinya apa? Menunjukkan kalau tauhid itu betul-betul perkara yang besar, maka berbakti kepada orang tua juga itu termasuk sesuatu yang betul-betul besar, mestinya kita jaga. Wa jaa fil martabati tsaniyah, dan berbakti kepada kedua orang tua itu datang dalam kedudukan yang kedua setelah perintah untuk tauhid. Faedah yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsan. Atau di faedah ketiga, ada yang terluput tadi terkait dengan besarnya hak kedua orang tua, ya, dari segi Allah Azza wa Jalla mengikutkan hak kedua orang tua itu setelah hak mentauhidkan Allah, dan itu datang dalam posisi yang kedua, mentauhidkan berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh para ulama, ya, seorang yang menunaikan hak Allah, seorang yang menunaikan haknya Allah, maka itu sudah termasuk menunaikan hak kepada Rasulullah juga. Ya, ketika seorang dikatakan apakah hanya haknya Allah, kemudian haknya Rasulullah tidak ditunaikan,
Maka kita katakan ketika seorang sudah mentauhidkan Allah, memenuhi haknya Allah, artinya dia telah memenuhi dan termasuk di dalamnya dia telah memenuhi hak kepada Rasulullah. Termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ma'asyiral muslimin azakumullah, untuk mentauhidkan Allah azza wajal dan juga mengikuti petunjuk Nabi, ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang mesti dikedepankan dibandingkan seluruhnya. Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai orang yang paling dia cintai, mengalahkan anaknya, mengalahkan orang tuanya, dan mengalahkan manusia secara totalitas, secara keseluruhan. Faedah yang keempat, wujubul ihsan ilal walidaini bijami anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua bijami'i anwa'il ihsan, dengan segala jenis cara perbuatan baik. Cara perbuatan baiknya seperti apa? Ya, cara perbuatan baik itu tidak mesti diajarkan. Sesuatu yang ma'ruf. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Bagaimana sesuatu yang baik di pandangan manusia kepada orang tuanya? Lakukan itu. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena sesungguhnya Allah, li'annahu itu kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah lam yakhussa, tidak mengkhususkan satu jenis saja tanpa jenis yang lain. Jadi jangan dibilang, oh, berbuat baik pada kedua orang tua itu khusus dalam masalah ini saja, dalam ini saja. Enggak. Kita katakan kepada seluruh jenis-jenis perbuatan baik, kecuali untuk maksiat kepada Allah. Yang kelima, dan ini faedah terakhir menutup pertemuan kita di malam hari ini, tahrimu uquqil walidain. Di dalam ayat ini adalah penjelasan dan kabaran kepada kita akan haramnya untuk berdurhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Dan Nabi SAW bersabda, ridallah min ridal walidain. Keridhaan Allah yang Allah berikan kepada hamba itu sesuai dengan bagaimana orang tua itu ridha kepada kita. Wa sukhtullah min sukhtil walidain. Kemurkaan Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan bagaimana orang tua itu murka sama kita. Artinya kalau orang tua itu ridha sama kita, Allah ridha sama kita. Kalau kita mempelajari ilmu agama tapi orang tua kita, ya, telah mewasiatkan kepada kita untuk mendahulukan orang tua tersebut dijaga, maka tunaikan dulu haknya orang tua. Apalagi orang tua itu sudah dalam keadaan lemah, kemudian kita memiliki semangat untuk masuk di pondok pesantren, belajar ilmu agama. Orang tua sudah lemah, tidak ada yang menjaga. Dia butuh penjagaan kita, dia butuh pendampingan kita. Namun kita tidak mendahulukan orang tua kita di situ. Dengan alasan mempelajari ilmu agama itu wajib. Alhamdulillah zaman sekarang belajar ilmu agama itu ada kemudahan zaman sekarang. Orang bisa mengakses dari rumahnya, walaupun itu bukan sesuatu yang awal, yang pokok seorang mendatangi majelis ilmu. Tapi ketika orang tuanya dalam keadaan butuh, maka dia tunaikan. Dan jangan sampai dia melupakan kewajiban untuk dirinya mempelajari ilmu agama. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu, orang tua kita nggak ridha, akhirnya Allah tidak ridha sama kita. Dan jangan sampai kemurkaan Allah itu turun kepada seorang anak karena orang tuanya murka terhadap anaknya disebabkan perbuatan anak tersebut. Wallahu a'lam, hadza huwa. Semoga bermanfaat dan semoga jelas. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.